Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya terima. Perkenalkan, nama lengkap saya Anastasia Palangkolin. Kalian bisa memanggil saya dengan Tasya. Pada sore hari ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Petualangan Mencari Hujan. Selamat mendengarkan. Dahulu kala, kehidupan suku Lama Holot mengalami curah hujan yang cukup seperti layaknya di daerah-daerah lain. Tidak setahun pun keadaan di wilayah suku ini mengalami kekeringan atau ketiadaan hujan. Waktu ini berlangsung terus-menerus hingga suatu waktu masyarakat di wilayah ini merasa panik karena perubahan iklim tiba-tiba melanda daerah mereka. Terjadi kemarau yang sangat panjang. Di suatu pulau pantai selatan, tepatnya Kelike, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Kopong Lamakiden dan istrinya bernama Inawai Waturita. Kedua pasangan ini memiliki seorang putri yang bernama Penipusun Watoala. Seperti sudah digambarkan di atas tadi, keadaan yang berada di wilayah Solor ini sangatlah tidak memungkinkan. Setelah beranjak dewasa, Penipusun Watoala ini menikah dengan seorang pemuda dari Lewolo, sekarang disebut dengan Kelike Aimatan, yang bernama Markama. Setelah itu Kopong Lamakiden atau menantunya Markama menyuruh Markama untuk pergi mencari sumber hujan. Lau kupang tanah timu, lau kuda wai papa, lau kelo hadadei, lau kowa hadapoleng. Tempat itu sekarang dinamakan dengan Oeba Kupang. Pasti semuanya sudah tahu di mana Oeba Kupang itu. Lalu menantu dan mertua ini membuat sebuah perahu atau tena dan alat pendayung. Perahu ini dibuat dari kayu meaya dan alat pendayung atau waha ini dibuat dari kayu kepapa. Setelah habisnya dibuat, menantu dan mertua ini mereka menarik perahu itu dari Bukit Lowotapo untuk menuju ke pantai. Sungguh sangat jarak jauh, dan kita juga bisa merasakan betapa capeknya menarik perahu itu. Sesampainya di pantai, menantunya Markama memberi bekal kepada mertuanya. Mertuanya Markama memberi bekal kepada menantunya. Tupa wapito wai basolema, yang berarti 7 buah ketupat dan 5 buli-buli air yang terbuat dari bambu. Setelah itu Markama naik ke dalam perahunya, lalu ia membentangkan layar dan bergeraklah Markama seorang diri untuk menuju ke tempat tujuan. Disinilah petualangan mencari hujan itu dimulai. Berlayarlah Markama seorang diri untuk menuju ke tempat tujuannya. Sesampainya di sana, Markama meleburkan diri bersama warga setempat. Di saat ia sedang berjalan untuk menuju ke tempat tujuan, ia melihat sebuah batu atau loro yang mengundang sambaran petir yang begitu dahsyat. Melihat kejadian itu, dalam bercaknya ia berkata, "Disinilah sumber hujan itu." Markama pun melanjutkan perjalanannya. Sesambil ia berjalan, ia melihat seorang bapak yang sedang duduk mengasah pisaunya sambil menangis. Markama pun mendekat dan ia bertanya, "Hai saudara, mengapakah engkau menangis?" Sang bapak itu pun menjawab,
Istri dari suku kami akan melahirkan. Mendengar jawaban itu, hati Markamah pun bingung. Lalu ia bertanya lagi, "Lalu kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak bahagia karena akan kedatangan keturunanmu?" Namun sang bapak itu pun menjawab, "Menurut adat istiadat suku kami, apabila istri dari salah satu suku kami hendak melahirkan, maka kami akan mengeluarkan bayinya dengan cara membelah perut sang ibu. Kami menyelamatkan sang bayi, tetapi ibu dari bayi akan mati atau dikorbankan." Mendengar jawaban itu, hati Markamah menjadi sangat sedih. Sungguh kita semua juga pasti akan sedih. Sedih karena apa? Bayinya datang tanpa melihat wajah seorang ibu yang mengandungnya selama 9 bulan. Lalu Markamah pun menawarkan sesuatu. "Hai Bapak, saya memiliki sedikit kemampuan yang bisa menyelamatkan seorang ibu untuk bersalin. Jika engkau mau, saya akan membantu." Tanpa berpikir panjang, sang bapak tadi pun menyetujuinya. Lalu Markamah pun menyuruh sang bapak untuk pergi mencabut sebuah rumput di depan halaman rumahnya. Rumput itu jika dalam bahasa daerah disebut dengan krembetaung. Kalau dalam bahasa Indonesia, rumput itu disebut dengan rumput tarung. Setelah itu, bapak itu pun kembali. Setelah kembali, Markamah menyuruh sang bapak untuk memotong rumput itu di bagian akarnya. Setelah dipotong, Markamah pun menanyai, "Apakah kalian memiliki waikora?" Nah, waikora ini adalah kayu yang dalam berbahasa daerah, tetapi jika kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ini adalah kayu kaliraga. Setelah itu, sang bapak pun menjawab, "Kami tidak memilikinya karena kayu itu sangatlah langka." Lalu Markamah pun membuka tasnya, mengambil kayu itu. Setelah diambilnya, Markamah pun iris sedikit-sedikit kayu itu, lalu mengunyahnya bercampur dengan akar rumput tadi dan sirip pinang. Lalu setelah habis mengunyah, Markamah pun mengeluarkan air ludah itu, lalu menggosokkan ke bagian perut ibu itu. Gosokannya ke bawah. Setelah ia memutar-mutar tangannya di atas perut ibu itu, lalu ia mendorongnya ke bawah. Gosokan itu berlaku sampai 3 kali. Setelah sampai 3 kali, ia pun berkata kepada ibu itu, "Ina, apabila Ina merasa kesakitan, maka menangislah, jangan dipendam. Apabila Ina memendamnya, maka rasa sakit di perut Ina akan bertambah sakit lagi." Ina itu pun hanya mengangguk. Setelah menggosoknya sampai 3 kali, Markamah pun pergi memotong sebuah kayu yang sangat besar. Setelah ia membawanya datang, ia menyimpan di bagian kaki Ina itu. Lalu ia menyuruh sang Ina untuk tidur dalam keadaan bersalin. Setelah tidur, Markamah pun membuka ikat pinggangnya, lalu mengikat ke tiang tengah rumah itu. Setelah ia mengikat, di ujungnya ia mengikat ke tiang tengah rumah itu, ujungnya ia menyuruh sang Ina untuk memegang. Setelah Ina memegang di ujungnya, ia pun menyuruh suami-suami untuk tidur di belakang Ina itu sambil memeluk Ina itu. Tetapi sang bapak itu tidak mau. Sang bapak pun berkata, "Saya tidak mau. Karena itu adalah adat istiadat dari suku kalian. Masa kamu menyuruh saya?" Tetapi Markamah pun menjawab, "Dia adalah istrimu. Dia adalah kekasihmu. Dia adalah bidadari yang engkau pilih."
Jadi saya minta tolonglah duduk di belakang Ina ini. Kasihan, dia telah menangis dari tadi. Tetapi sang bapak itu pun menjawab, engkau adalah saudaraku, engkau adalah bapakku. Jadi duduklah. Saya tidak akan keberatan. Sebelum Markama duduk, Markama pun memerintahkan kepada bapak itu, hei, pergilah menjerang air. Karena jika bayi ini keluar, bayi harus mandi menggunakan air panas. Lalu Markama pun duduk di belakang sang ibu itu. Sang bapak tadi langsung berlari ke dapur untuk memasak air. Markama pun duduk dan memeluk sang ibu itu. Kakinya menendang di bagian belakang ibu itu. Tendangan itu dimulai dari perlahan dan semakin kuat dan lebih kuat lagi. Sampai tendangan yang ketiga kalinya, bayi itu pun keluar. Setelah keluar, Markama pun mengambil sebuah kain dari tasnya lalu membungkus bayi itu. Setelah dibungkus, ia memanggil sang bapak tadi untuk memandikan sang bayi. Sebelum bayi itu dimandikan, Markama pun memberikan peringatan kepada sang bapak. Sebelum engkau memandikan bayi ini, airnya harus dicampur menggunakan air hangat. Harus air hangat, tidak boleh airnya sangat panas atau sangat dingin. Karena ini akan mempengaruhi kesehatan sang bayi. Sang bapak pun mengangguk. Setelah itu sang bapak pun pergi. Mendengar tangisan bayi, semua ina-ina yang ada di kampung itu pun datang. Mereka semua datang sambil membawa sebuah kain menutupi kepala mereka lalu menangis. Markama pun keluar. Markama bertanya, hei, kenapa kalian menangis? Tetapi sang ina-ina itu menjawab, kami menangis karena ibu dari bayi telah tiada. Markama pun menjawab, ibu dan bayi selamat. Sekarang saya memintakan kalian pergi dan ambil semua ala kadar makanan yang ada di rumah kalian lalu bawalah datang. Kita sama-sama makan di sini. Kita sama-sama makan sambil merayakan kedatangannya keturunan kalian. Semua ina-ina itu pun bangun. Mereka semua bangun dan pulang mengambil semua ala kadar makanan mereka sambil memanggil anak dan suami mereka. Setelah itu mereka semua pun datang. Mereka semua datang sambil membawa ala kadar makanan mereka. Mereka pun duduk di pelataran rumah itu. Mereka memakannya sambil tawa bahagia. Seorang bapak dari semua orang itu pun berkata, mengapa engkau tidak datang dari tahun-tahun yang lalu? Karena istri saya telah tiada. Saya telah membelah perut sang istri. Istri saya telah tewas. Markama pun hanya tersenyum. Di dalam kebahagiaan itu, sang tuan tanah pun menanyakan sesuatu. Ia bertanya, hei kawan, engkau menginginkan apa? Jika engkau menginginkan sesuatu, kami akan memberikannya. Markama pun menjawab, saya ingin loro itu. Saya ingin loro dan kama itu. Kama ini adalah sebuah koli. Koli atau daun lontar. Lalu sang bapak itu pun berkata, maaf, jika engkau menginginkan loro itu, kami tidak bisa memberikannya. Karena itu adalah sumber kehidupan kami. Jadi saya minta, tolong mintalah yang lain, tetapi jangan loro dan kama itu. Markama pun mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Setelah itu pertanyaan dan jawaban ini berulang selama 3 kali. Pertanyaan dan jawaban yang sama. Karena Markama sudah bosan, ia pun berizin untuk pergi membuang air kecil. Ternyata dia bohong. Dia pergi ke laut.
Sampainya di laut, ia melihat semua perahu-perahu yang ada di pantai itu sangatlah banyak. Lalu ia membakar sebuah tembaga. Tembaga itu dibakar menjadi sangat panas. Selesainya dibakar, ia menusukkan tembaga panas itu ke semua perahu-perahu yang ada di situ. Tusukannya bukan hanya 1 atau 2, tetapi sampai 5 atau 10 tusukan. Semua orang itu pun tidak tahu karena Markama sendiri. Lalu setelah selesainya ditusuk, Markama pun kembali. Setelah kembali, ia sambil memikul parangnya. Setelah sampainya di sana, ia memotong kama itu atau daun lontar tadi dan mencabut loro itu. Setelah dia mencabut dan memotong kama dan loro itu, dia pun pergi. Setelah pergi, sang tuan tanah itu pun mengajar, "Engkau telah mencabut dan memotong loro ini, maka nyawa saya akan melayang. Karena apa? Sayalah tuan tanah di sini. Saya tidak bisa melindungi dan menjaga loro dan kama ini." Lalu Markama pun menjawab, "Janganlah khawatir. Apabila nanti tidak ada hujan di kampung kamu, saya akan mengirimkan hujan dari kampung saya untuk menuju ke kampungnya kamu." Setelah itu Markama pun pergi. Tetapi seorang pemuda telah mengetahui bahwa Markama telah membawa loro dan kama itu. Pemuda ini pun berlari ke seluruh kampung sambil memanggil, "Markama telah membawa loro dan kama kita. Cepatlah ke pantai." Semua orang-orang yang berada di kampung itu pun berlari ke pantai. Tetapi sudah terlambat. Sampainya di pantai, Markama telah berada di tengah-tengah laut. Ada yang berlutut sambil menangis, ada yang berdiri tidak berdaya, dan ada yang berlarian ke sana kemari tidak tahu apa yang mereka boleh buat. Setelah beberapa waktu, seorang bapak pun berkata, "Ayo kita kejar Markama itu." Mereka pun naik ke dalam perahunya lalu mendorongnya ke laut. Setelah sampai di tengah laut, mereka baru sadar bahwa perahunya telah dilubangi. Mereka telah berusaha untuk mencolek air itu keluar, tapi airnya tetap terus datang. Lalu mereka pun pasrah. Lalu dengan cara apa? Mereka berenang kembali ke pantai mereka. Lalu seorang bapak pun berteriak, "Wahai sorong kami esi, urane kami esi," yang berarti air itu bagi dengan kami sedikit. Lalu Markama pun menjawab, "Wahai segala kia, urang segatana kia," yang artinya air sampai ke tanah dulu atau sampai ke kampung halaman dulu. Setelah itu Markama pun terus mendayung. Seorang laki-laki yang berada di kampung itu bernama Lamere. Menurut kepercayaan dari kampung halaman saya, Kalike, Lamere ini adalah seorang yang memiliki ilmu hitam yang sungguh kuat atau biasa disebut dengan suanggi. Lalu Lamere pun berenang. Ia berenang untuk mengikuti Markama tadi. Lalu ia berenang, Markama pun telah mendorongnya. "Hei, pergilah. Jika engkau mengikuti aku, maka seluruh warga yang ada di kampung itu akan memotong leherku. Karena apa? Aku telah membawa kamu." Markama pun mendorong Lamere itu. Tapi Lamere tetap bersikeras untuk mengikuti Markama. Dorongan itu berlaku sampai 3 kali. Tapi Lamere tetap mau ikut. Markama pun menariknya ke dalam perahu. Setelah Markama tarik Lamere dan naik ke atas perahu, Markama pun mendayung. Setelah mau sampai di pantai selatan, Kopong Lamukiden yang berada di Bukit Lawotako melihat sebuah perahu yang akan bersandar di pantai selatan. Lamere telah tahu bahwa itu adalah menantunya. Kopong Lamukiden pun berlari dari Bukit Lawotako untuk menuju ke pantai selatan. Kopong Lamukiden berlari sangatlah kuat. Setelah sampainya di pantai, Kopong Lamukiden pun meneriak, "Ai mompia, wato mompia."
Tetapi karena angin sangatlah kuat seperti sekarang ini, angin itu pun menghantam topi sang Markama, maaf sang Lamakiden. Topi Kopong Lamakiden pun jatuh. Setelah ia tunduk untuk mengambilnya, topinya telah berubah menjadi batu. Kopong Lamakiden pun kaget. Kok bisa? Setelah itu, Kopong Lamakiden pun berteriak lagi. Ai Mumpia, Wata Mumpia. Markama pun ingin memutar perahunya untuk menyusuli mertuanya. Tetapi angin sangatlah kencang. Angin membawa perahu Markama untuk menuju ke seberang pantai. Markama pun pasrah dalam keadaan. Markama pun menarik perahunya untuk mendarat, lalu mengikat perahunya di sebuah kayu. Setelah ia mengikat, ia pun mengambil loro dan kama itu lalu memikunya untuk membawa ke mertuanya. Setelah ia membawa ke sana, ternyata mertuanya juga untuk ikut menyusulinya. Lalu mertuanya bertanya, "Di mana engkau perahumu?" Markama pun menjawab, "Perahuku ada di seberang pantai." Lalu Kopong Lamakiden pun menjawab, "Mari kita pergi untuk mengambil perahumu." Menantu dan mertua ini pun berjalan. Mereka berjalan untuk pergi mengambil perahunya tadi. Setelah membuka talinya, mereka pun menarik perahu itu untuk kembali. Setelah mereka menarik, mereka merasa bahwa perahunya itu sangatlah berat. Padahal di dalam perahu itu tidak ada apa-apa. Lalu hendak mereka memutar untuk melihatnya, perahunya telah berubah menjadi batu. Batu perahu itu sekarang dinamakan dengan Watu Tena. Watu Tena itu sekarang berada di Ainya Kelike Aimatan atau pantainya Kelike Aimatan. Jika semua ingin tahu, ikut saya tunjuk. Besok ikut saya. Kembali ke cerita yang tadi. Setelah itu mereka membiarkan perahu itu di situ. Mereka pun berjalan lanjut lagi. Mereka membiarkan Lamere itu di sana karena Lamere tidak diundang. Setelah itu mereka berdiri di suatu tempat. Lalu Kopong Lamakiden pun mengatakan, "Aku memberikan engkau kama ini." Lalu Markama pun menjawab, "Terima kasih." Kopong Lamakiden pun mengatakan lagi,